Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Balkis dari Prodi D4 Kearsipan. Yang saya hormati Ibu Tri Yulianti beserta teman-teman saya yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul mengurangi kebiasaan overthinking dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kalian jika kalian ingin tertidur, jika kalian ingin beristirahat, pernahkah kalian berpikir yang secara berlebihan atau terus-menerus memikirkan sesuatu yang tidak henti-hentinya atau menskenariokan hal-hal kejadian di masa depan? Jika pernah, bahkan mungkin sering, maka izinkan saya memaparkan hal tersebut dan pastinya kalian tidak akan sendirian. Fenomena yang kita kenal sebagai overthinking atau sering disebut juga berpikir yang berlebihan adalah teman setia bagi jutaan anak muda di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bersama mengapa overthinking begitu mudah menjadi kebiasaan, apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita menguranginya demi meraih ketenangan sejati dalam keseharian. Hadirin yang saya cintai, overthinking secara sederhana dapat diartikan sebagai kebiasaan berpikir secara berlebihan terhadap suatu hal, baik kejadian di masa lalu atau maupun kekhawatiran tentang masa depan. Dalam dunia psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan dua pola utama, yaitu rumination, yaitu terus-terusan memikirkan hal-hal yang telah terjadi, dan worry, yaitu kekhawatiran berlebih terhadap kemungkinan yang belum terjadi. Lalu mengapa kita sebagai generasi muda selalu dan begitu rentan terhadap pola pikir tersebut? Ada beberapa faktor yang mendasarinya. Pertama, tekanan sosial yang semakin besar. Di era media sosial sekarang, kita tanpa sadar membandingkan diri sendiri terhadap kehidupan orang lain. Padahal kita hanya melihat dari ponsel kita saja. Standar kehidupan terasa semakin tinggi, sementara rasa percaya kita terhadap hal tersebut semakin goyah dan menurun. Kedua, ketidakpastian masa depan. Dunia kerja yang kompetitif, tekanan akademis, juga pilihan hidup yang begitu banyak. Semua ini menciptakan ketidakpastian yang memancing pola pikir kita yang berlebihan dan terus-menerus berpikir yang tidak-tidak. Kedua, ketidakpastian masa depan. Dunia kerja yang kompetitif, tekanan akademis, dan pilihan hidup yang banyak. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan memancing pikiran kita untuk berpikiran yang berlebihan. Ketiga, pola kebiasaan yang terbentuk sejak lama. Banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang selalu waspada, lalu mempertimbangkan segala resiko yang niatnya awalnya baik, namun tanpa kita sadari. Hal ini melatih otak kita untuk terus berpikir dan berpikir, bahkan ketika istirahat pun dibutuhkan. Hadirin yang berbahagia, mungkin ada yang berpikir, cuma banyak pikiran aja. Kenapa? Bukannya berpikir itu bagus? Tentu saja berpikir itu sangat bagus, bahkan sangat membutuhkan. Namun overthinking yang telah menyelimuti diri adalah berpikir yang melampaui batas produktif, bukan lagi alat untuk memecahkan masalah, melainkan sudah menjadi masalah itu sendiri. Dampak pertama yang paling nyata dalam berpikir berlebihan atau yang sering kita sebut overthinking adalah gangguan tidur. Ketika pikiran kita yang tidak kondusif dan tidak berhenti berpikir dan berpikir, tubuh pun kesulitan untuk beristirahat. Kualitas tidur menurun dan esok harinya kita menjadi tidak fresh dan tidak bersemangat dalam menjalani hari. Dampak kedua adalah kecemasan dan stres yang berlebihan. Overthinking secara terus-menerus mengaktifkan sistem stres dalam tubuh kita. Hormon kortisol, hormon stres, diproduksi dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka panjang dapat berdampak buruk bagi kita dan fisik maupun mental kita. Terakhir, hambatan dalam pengambilan keputusan ketika kita terlalu banyak berpikir
mempertimbangkan segala kemungkinan, justru kita menjadi semakin sulit mengambil keputusan. Kita takut salah, takut menyesal, hingga akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Dan kondisi ini tersebut para ahli sebagai analisis paralisis. Dampak keempat adalah penurunan kualitas hubungan sosial. Seseorang yang terbiasa overthinking kerap menafsirkan perkataan dan tindakan orang lain secara berlebihan, menganggap ada maksud tersembunyi di balik hal-hal tersebut, sehingga hubungan dengan orang-orang terdekat dan keluarga menjadi buruk dan renggang dalam penuh kecurigaan. Hadirin yang saya hormati, kabar baiknya dan ini paling penting untuk kita dengar adalah overthinking bukanlah takdir. Overthinking adalah kebiasaan dan seperti kebiasaan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dirubah kok. Berikut beberapa langkah yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Pertama, terapkan praktik mindfulness. Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di momen saat ini tanpa menghakimi. Penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menyebutkan bahwa praktik mindfulness secara rutin terbukti efektif membantu seseorang mengurangi overthinking atau berpikir secara berlebih dan meningkatkan ketenangan batin. Caranya pun tidak sulit. Mulailah dengan latihan pernapasan sederhana 5-10 menit per hari. Tarik nafas dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Fokuskan perhatian pada nafas dan setiap kali pikiran mulai mengembara, bawa kembali perhatian ke nafas. Kedua, tentukan waktu khusus untuk khawatir. Ini mungkin terdengar aneh, namun cara ini terbukti efektif secara ilmiah. Alih-alih membiarkan kekhawatiran muncul kapan saja dan di mana saja, kita sengaja menyisihkan waktu tertentu, misalnya 15 menit di sore hari atau di malam hari, khusus untuk memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Di luar waktu itu, setiap hari tidak ya. Ketiga, alihkan energi ke tindakan nyata. Overthinking sering terjadi karena kita merasa tidak berdaya. Salah satu paling ampuh menghentikannya adalah mengambil satu langkah kecil ke depan. Tidaklah perlu langkah besar, cukup satu tindakan kecil membawa kita lebih dekat ke solusi. Tindakan nyata sekecil apapun dapat mengubah pola pikir kita yang buruk itu. Tuliskan pikiran-pikiran tersebut, journaling atau menulis jurnal seharian dengan cara yang sangat efektif untuk mengeluarkan isi hati dan pikiran dari kepala dan hati. Ketika kita menuliskan apa yang kita pikirkan dan rasakan, otak kita mendapat semacam izin untuk melepas pikiran tersebut. Seringkali setelah ditulis, masalah yang tadinya terasa besar mungkin terasa lega sehabisnya dan terlihat lebih kecil dalam mudah dihadapi. Kelima, jaga gaya hidup sehat. Tidur yang cukup, olahraga teratur, dan pola makan yang seimbang adalah fondasi kesehatan mental yang sering kita abaikan. Tubuh yang sehat mendukung pikiran yang jernih. Ketika kita kurang tidur atau kurang bergerak atau pola hidup yang tidak sehat, menjadi lebih mudah terjebak dalam pola pikir negatif dan berulang. Terakhir, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Jika overthinking sudah sangat mengganggu kualitas hidup dan kehidupan sehari-hari kita, jika sudah menghambat pekerjaan, hubungan, dan kesehatan kita, maka mencari bantuan psikolog atau tenaga medis untuk kesehatan mental adalah langkah yang paling baik. Dengan sangat bijaksana, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, justru sebaliknya, itu adalah tanda keberanian dan kecintaan kita terhadap diri sendiri. Demikian pidato yang saya sampaikan mengenai mengurangi kebiasaan overthinking dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan atau tingkah laku saya selama pidato kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.